Halo semuanya, balik lagi bareng gua Dodi Gun di sini, dan kali ini kembali lagi di segmen akhir bulan ataupun awal bulan yang biasanya muncul. Itu adalah segmen ngojek episode rekapan bulanan ya. Kali ini ngerekap bulan November. Seperti apa sih, apa aja yang terjadi di bulan November dari JKT48, dari sisi membernya, dari sisi JKT48-nya sendiri, dan juga dari sisi fans. Seperti apa ya. Gue rekap di sini dan gue akan mulai itu dari tanggal 1 sampai tanggal 28 November. Jadi gua rekaman itu di tanggal 28 November. Dan kalau misalkan ada kejadian-kejadian yang terjadi setelah tanggal 28, gua nggak akan masukin di video ini ya. Mungkin gua akan tambahin di kolom komentar tersendiri. Gua akan pin mungkin. Cuman ya, gua akan rekap dari tanggal 1 sampai 28 November. Oke. Kalau gitu langsung aja kita mulai episode ngojek November kali ini. Dimulai di awal bulan ya. Di awal bulan itu muncullah sebuah rules terbaru dari JKT48. Rules soal ngasih gift ya. Ngasih gift ke member tuh berubah rulesnya. Dimana sekarang ya rulesnya tuh banyak lah yang berubah ya. Dan agak merugikan bagi sebagian besar fans VAR, termasuk gua. Walaupun gua belum sempat atau belum pernah nge-gift member karena agak ya gimana ya, gue agak kesulitan kalau misalkan pengiriman pakai kurir tuh. Gue gak terlalu percaya kalau barangnya bakal nyampe gitu. Walaupun dengan kurir-kurir yang terpercaya ya, walaupun dengan kurir-kurir yang biasa gue percaya, cuman gue ngerasa kayak lebih enak kalau gue ngasih langsung deh. Dan sekarang pun ngasih langsung membernya harus show dulu. Terus ya banyak lah sekarang persyaratannya. Walaupun memang masih bisa just tip itu masih bisa ya, masih memungkinkan. Cuma ya kalau untuk kurir sekarang udah nggak bisa. Jadi semangat lah buat fans VAR ya, harus menemukan teman-teman yang bisa dipercaya untuk menyampaikan giftnya ataupun melalui jasa just tip gitu. Jasa titip. Ya seperti itu sekarang peraturan gift yang ada ya di JKT48. Ya itu pembuka di awal bulan November kemarin ya. Dan selanjutnya itu masih di hari yang sama, di awal bulan November banget, di tanggal 1 ya. Permasalahan soal Kabesha JKT48 ya, dimana member inti itu dengan Kabesha ya, sedangkan trainee itu dengan Kabesha. Itu jadi permasalahan juga karena mungkin sebagian orang yang mengidap OCD ya, itu kayak ini kok gini gitu, susunannya gak rapi banget. Termasuk gue mungkin gue nggak tahu gue OCD atau enggak, cuman gue melihat itu tuh kayak kok gue benci banget susunannya tuh kayak gitu ya. Mungkin karena memang panel dindingnya JKT48 tuh dibuat ada sekat-sekatnya ya, karena dekorasi segala macam. Jadi terbatas banget ketika generasi 11 tuh naik semua jadi member inti. Yang gue nggak suka tuh karena ada member inti yang digeser ke dinding sebelah kanan, dan ada di bawahnya member-member trainee atau trainee ya, generasi 12 yang kecil-kecil gitu ininya, Kabesha-nya ya. Kenapa nggak semua Kabesha dibuat jadi lebih kecil ya? Memang keluar budget lebih besar ya. Ya coba gitulah, gue nggak begitu suka sih sama susunannya. Ya mungkin kayak it's okay lah trainee dibuat jadi lebih kecil biar ya jadi motivasi buat mereka jadi member itu, biar Kabesha jadi lebih gede. Gue gregetan sendiri ngeliat Kabesha kok gitu. Ya dan nanti juga bakal ada generasi 13 kan, bakal nambah lagi tuh Kabesha yang kecil-kecil itu. Itulah ya. Gue masih kesel kalau nginget itu lagi ya. Jadi itulah permasalahan Kabesha dan Kabesha. Dan selanjutnya di tanggal berikutnya itu ngomongin soal fans ya. Heboh soal kebocoran data. Ya jadi ada seorang fans yang nicknya itu kesebar ke posting ya, karena lagi-lagi peraturan gift tadi memang masih ambigu dan masih trial and error juga, masih sangat banyak. Dan terjadilah hal tersebut dan buat heboh juga di Twitter, di X ya. Buat heboh dan lucu aja bagi gue ngeliatnya, karena respons si orangnya itu yang awalnya mungkin dia benar-benar serius menanggapi hal ini, tapi ujung-ujungnya dia jadiin sebuah pembelajaran dan bercandaan. Ya, semoga aman-aman aja ya buat kakaknya, datanya segala macam. Coba itu
gue masukin karena cukup menjadi apa ya, isu global gitu. Jadi isu fandom lah ya soal peraturan gift dan juga data tadi. Selanjutnya masih di awal bulan itu adalah beli bundling chat time ya via app FNB. Itu appnya dari chat time sendiri. Itu dapat kode vote. Vote-nya sedikit di awal bulan. Di awal bulan itu masih 2 vote ya. Ya 2 vote. Dengan 70.000 kalian dapat 2 vote, itu nggak worth it bagi sebagian besar orang dan bagi gue juga. Memang intinya adalah beli minuman ya. Intinya tuh beli minuman, bukan beli kode vote. Dan kode vote itu cuma bonus. Cuma ya itu nggak begitu apa ya, men-trigger para fans untuk beli gitu. Itu yang terjadi di awal bulan. Dan hal tersebut diubah oleh chat time ya. Mungkin kerjasamanya sedikit diubah, agreementnya ataupun soal campaignnya diubah. Di akhir bulan diubah jadi, nanti gue bahas. Ya masih di awal bulan lagi-lagi, yaitu Onil sidang. Ya gue masukin ini karena menurut gue ini salah satu hal yang prestisius dan gue harus sampaikan. Karena kemarin di bulan Oktober atau September gue mention itu Cynthia yang menang lomba. Menurut gue member-member yang berprestasi itu harus gue mention di sini. Salah satunya adalah Onil sidang. Ya, Onil sidang itu salah satu hal yang menurut gue cukup terharu ketika mungkin lebay, cuman ya gue terharu ketika lihat Onil sidang akhirnya gitu loh. Entah itu sidang apa, jangan bilang itu sidang proposal. Ya, kayaknya itu sidang akhir, semoga. Karena gue mungkin kelewat live-nya Onil cerita-cerita soal sidangnya dia. Mungkin kalian bisa bantu jawab itu Onil itu sidang apa. Ya, silakan kalian komen di bawah. Dan itu juga yang men-trigger gue untuk buat video ini. Ya, buat video soal pendidikan dan surprisingly ternyata banyak yang nonton ya. Terima kasih banyak. Gue kaget juga loh. Ya, gue kira video bukan receh sih. Video yang serius kayak gitu nggak bakal ada yang nonton, ternyata lumayan. Bahkan itu lebih tinggi daripada video-video, ada beberapa video birthday atau milestone ya. Ya, gue kaget juga dengan video tersebut, cukup mendapat ditonton lah ya, untuk ditonton oleh orang-orang. Terima kasih, entah kalian nontonnya sampai menit keberapa. Selanjutnya masih di awal bulan, itu adalah konten breakfastnya Lia di JKT48 TV. Itu awalnya konsisten 1 hari 1 member, dan gue bilang kayak ini bakal 2 minggu lebih, dan ternyata hampir 1 bulan ya, hampir 1 bulan. Sekarang per hari ini 28 November itu sudah 15 member. Tinggal 1 member lagi yaitu Lana. Kayaknya spesial karena dia member yang paling senior di generasi 12 ya. Mungkin memang mau dibahas terakhir, dan di tanggal 9 itu kalau nggak salah dibahas yang awal sekali adalah Delin ya. Delin duluan dibahas di tanggal 9, baru berlanjut terus ada bolong-bolongnya juga beberapa hari, nanti lanjut lagi, dan itu diupload setiap pagi. Mungkin yang menurut gue komentar bagi gue adalah di videonya Erin, kenapa itu diupload diupload di jam 12 siang ya, breakfast tapi jam 12 siang, itu komenan gue aja. Tapi secara overall ini konten kayak kontennya Kamar Shani waktu generasi 11, cuman dikemas dengan host yang baru ya, karena Shani udah grad. Host baru Lia cukup bagus nge-host itu. Dia ya menurut gua dia bisa dapat peran sebagai mami di situ ya, benar-benar dia menjiwai banget. Dan apa ya, terkesan dapat, gimana ya bilangnya, entertainnya dapat lah. Gua terhibur dengan konten tersebut yang dimana biasanya 10 menit, 11 menit sampai 13 menit. Gue terhibur dengan tontonan tersebut, dan konten breakfast tapi gue tontonnya malam-malam. Ya, dia tinggal 1 member lagi yang harus dilengkapi untuk konten breakfast ini, dan gue berharap itu besok ya, sebelum menutup bulan November. Itu aja. Dan di hari yang sama itu ada Lulu wisuda. Ya, lagi-lagi gue seneng banget lihat Lulu wisuda, dan dia dapat predikat cum laude ya. Keren banget anak itu tiba-tiba cum laude gitu. Yang dimana dia awalnya struggle segala macam, yang kalian bisa lihat lagi-lagi di video ini ya. Kalian bisa lihat gue ngebahas soal Lulu itu seperti apa. Dan ya gue happy banget lihat anak ini wisuda gitu. Dimana di hari itu juga banyak yang off air ya kalau nggak salah. Banyak off air, dan Lulu itu stay di Jakarta karena dia ada wisuda. Keren banget Lulu wisuda. Dan selanjutnya di hari yang sama juga adalah tiba-tiba Levi Ponian. Itu di reveal di
show ya, kalau nggak salah show Aita Kata atau Pajama, dia tiba-tiba ponian. Gue ngeliat Levi ya, gue ngeliat Levi itu kayak kok kayak ada yang beda ya dari anak ini. Apa ya, gue mikir, sumpah gue mikir apa ya yang beda ya. Gue liatin aja apa sih yang beda. Oh ternyata dia ponian, dan ternyata itu cocok banget sama Levi. Lucu banget anaknya, jadi lebih apa ya, coolnya masih dapat, lucu iya. Itu loh yang gue lihat dari seorang Levi ketika dia ponian ya. Penampilan baru, lebih fresh, tapi juga jadi karakternya jadi lebih keluar. Itu dari Levi untuk Levi ponian ya. Dan selanjutnya gue nggak tahu mulai dari kapan ini ya terjadinya. Cuman ini lagi Levi ya, lagi Levi ya. Itu Levi ngitungin kalori makanan. Entah sejak kapan dia mulai ngitungin kalori makanan, gue nggak nyatet sejak kapan tanggalnya, dan gue nggak ngecek juga X-nya. Kalian bisa lihat aja X-nya Levi ya, kalian bisa dicek di sana dari kapan dia mulai ngitungin kalori makanan. Dan juga mungkin gue akan mention sedikit itu Erin sejak kapan jadi ahli cuaca. Tiba-tiba update cuaca hari ini berawan, update cuaca hari ini panas membara ya. Jadi dua anak itu jadi satu pakar kalori, satu pakar cuaca ya, dari Levi dan Erin. Selanjutnya di tanggal 10 November ya, Hari Pahlawan. Bukan ya, 10 November itu Kalista Olivia ditangguhkan. Ya. Wah, gue nggak tahu lagi dah mau komen apa ya. Semangat ya buat fans-fansnya Kelly ya. Ditangguhkan sampai waktu yang tidak ditentukan. Seperti itu, semangat pokoknya. Selanjutnya di tanggal 11. Ya, keesokan harinya. Timeline X gua terutama ya, yang gua nggak sehat. Banyak banget. Wah, dar ya, tubir di mana-mana ngomongin soal apa aja yang bisa dibahas. Gila itu, nggak sehat ya. Tapi gua tetap pantengin. Selanjutnya di tanggal 13 sudah mulai pertengahan November ya. Itu ada kolaborasi antara Scarlett, Grab dan JKT48 ya, ada iklannya. Dimana itu ada member yang ikut di iklan tersebut, itu ada Gracia, Mute, Jessie, Indah, dan Marsha ya. Dan juga yang menjadi surprise adalah Mute nyetir di situ ya. Jadi terlihat skill nyetirnya Mute di situ. Dan ada behind the scene-nya juga, dia mundurin mobil R3 ya. Ya karena kalau ngelihat komposisi member-member yang ada, memang yang paling memungkinkan nyetir itu ada dua, yaitu Mute dan Jessie. Gue nggak tahu Cigre bisa nyetir atau enggak. Cuman ya yang gue tahu Mute dan Jessie. Indah dan Marsha mah nggak bisa. Di hari yang sama di tanggal 13 itu adalah war baju pramuka ya. Gue catatnya seperti itu. Ya, duel baju pramuka dari Fritzy, Olin, dan Delin. Mereka posting, siapa yang duluan ya? Gue lupa, yang duluan posting Fritzy kayaknya. Terus dibalas Olin, terus dibalas Delin baju pramuka. Ya, mereka duel baju pramuka. Gue berharap sebenarnya itu jadi thread yang panjang sih. Jadi thread yang panjang biar ya banyak member yang nunjukin mereka pakai baju baju pramuka, dan terlihat ya anak-anak nilai yang masih sekolah reguler ya. Keren banget, cuma lucu gitu gue ngelihatnya mereka duel baju pramuka itu. Gue berharap malah lebih banyak lagi yang ikutan ya, entah fans ya, gue nggak ngeliatin sih. Terus lanjut di keesokan harinya ya, di tanggal 14 itu generasi 11 menamatkan Ramune ya. Ya, jadi semua generasi 11 itu sudah Shonichi Ramune ya, sudah mendapatkan setlist Ramune. Dan yang terbaru itu ada Alia, Anin, sama siapa ya? Sorry banget, gue lupa. Aduh. Ya, gue akan tampilin di sini mungkin ya siapa aja kemarin yang Shonichi Ramune untuk generasi 11. Keren banget. Oh, apa Gendis ya? Kayaknya Gendis deh. Ya, pokoknya begitu. Ya, anak-anak yang Shonichi Ramune dari generasi 11, dan generasi 11 akhirnya menamatkan Ramune. Ya, jadi tinggal SNM ya, yang belum ya. SNM, RKJ kayaknya semua sudah semua ya. Tinggal SNM. Selanjutnya generasi 12 di tanggal 14 itu share foto pertama kali ketemu. Gua catat ini karena menurut gua itu adalah momen yang mahal ya. Karena kapan lagi kita karena kemungkinan di tahun-tahun berikutnya kita bakal
lebih kangen lagi ngelihat foto-foto rare ini ya, foto-foto rare ketika mereka pertama kali ketemu. Yang gue lihat itu ada Erin Lana, terus ada siapa lagi ya? Ada lagi tuh yang kayak berempat atau berlima gitu foto bareng. Itu ketika mereka masih audisi atau setelah pengumuman gitu ya. Kayak baru banget mereka jadi generasi 12, jadi trainee JKT48 dan mereka foto bareng. Gue ngeliatnya kayak wah, mereka foto bareng dan sekarang mereka udah 1 tahun. Itu yang buat gue pengen nyampain ini di rekapan gue. Ya, seperti itu. Dan masih di hari yang sama, di tanggal 14 November itu lagi-lagi ya ada member yang ditangguhkan, kali ini dari Flora ya. Flora dia tangguhkan dan itu buat gue kayak tidak gitu ya. Itu kayak kok bisa gitu loh. Ya jujur gue marah pas di hari itu ya, kayak marah aja, nggak ada marah ke membernya, nggak ada marah ke siapa. Ya gue kayak kok gini sih, kok bisa gitu loh, seorang ya gitulah ya. Pokoknya semangat buat membernya, buat fansnya juga semangat ya. Ya gitulah kehidupan ya guys. Pokoknya semangat lah. Nah di pertengahan bulan November itu di tanggal 15 lebih tepatnya, JKT48 tampil di after game-nya Timnas versus Jepang ya. Timnas Indonesia versus Jepang di GBK. Dan ini gue mengingatkan gue ke live-nya Lia dan Grisel ketika mereka lagi off air. Mereka ngomongin soal Timnas Indonesia main di GBK untuk pertandingan Jepang dan juga Arab Saudi. Ya, dan mereka sempat diskusi kalau mereka pengen nonton di sana. Dan Lia atau Grisel ngomong, ayo dong Timnas Indonesia atau PSSI undang kita dong ke ini, mau nonton. Kalau nggak salah ngomongnya mau nonton ya. Ternyata mereka sampai perform after match. Mereka pakai jersey Timnas Indonesia dengan nomor 48 dengan nameset JKT ya, JKT48 jadinya. Dan membawakan lagu-lagu nasional. Gue sempat berpikir enggak, jangan sampai mereka bawa lagu-lagu JKT, kayak momennya nggak pas. Dan ternyata ya momennya juga sebenarnya agak gimana ya, karena kita kalah 4-0, 0-4 gitu loh. Coba tetap jadi suatu penampilan yang bagus juga ya. Habis hujan, ditemenin lagu-lagu nasional, dan penonton pun belum bubar sepenuhnya. Untungnya, cuman sayangnya nggak disiarin di TV. Gue nungguin, jadinya nonton di TL ya, nyari-nyari fancam orang. Sayangnya seperti itu. Dan masih di hari yang sama, Levi ngupdate lagi Levi ya, kayak bulan ini Levi banyak banget nih gue catet ya. Levi mirip O'Neal. Postingan Levi mirip banget O'Neal. Ya, dan ternyata bukan gua doang. Ternyata O'Neal pun mengaminkan ya. Dia kira dia. Kocak banget. Cuman wah itu Levi keren. Levi dengan poninya tuh bisa jadi mirip O'Neal ya, jadi ya kocak. Dan masih di tanggal 15 di hari dimana berbarengan dengan Timnas Indonesia bareng Timnas Indonesia versus Jepang, itu ada gala premier film Hidup Ini Terlalu Banyak Kamu yang dibintangi oleh Gracia JKT48. Dan di sana ada juga beberapa member-member inti yang ikut, ada trainee juga ya, yang ikut nonton di gala premier tersebut. Ya cukup banyak yang nonton waktu itu kok. Nemenin Cigre foto-foto, dapat juga foto-foto dari kakak fotografer yang suka motoin member ya, dengan outfit mereka lucu-lucu, cantik-cantik gitu loh. Ya, dan seperti apa teman-teman filmnya ya, karena gue belum sempat nonton ini. Katanya sih bagus ya. Ya gimana? Gue sih suka film-film yang kayak romance gitu ya. Apakah ini romance atau drama atau seperti apa? Harusnya sih ya, kalau genre-genre seperti itu kalau bagus gue suka. Selanjutnya di keesokan harinya di tanggal 16, masih di pertengahan bulan November ya, itu ada tiba-tiba JKT48 ngumumin meet and greet di Ice BSD lagi ya, di tanggal 8 November 2025. Dan setiap pembelian itu dapat kode vote. Satu tiket tuh dapat kode vote, pokoknya gitulah. Harganya masih sama seperti sebelum-sebelumnya ya, semenjak Nice to See You ya. Semenjak tahun 2023, semenjak awal meet and greet itu ada lagi, harganya tetap sama. Dan
Ya, yang menjadi keributan lagi-lagi adalah kenapa event Februari tapi dijualnya November. Ya, karena kayaknya memang mau ngejar momen SSK ini biar orang-orang jadi lebih banyak dapat kode vote, dan karena ada kode vote itu men-trigger orang-orang buat beli, dan benar sold out. Sold out di OFC semuanya, mau two shot dan meet and greet. Mungkin meet and greet masih ada sisa, kalian yang bisa beli. Oh, hari ini ya 28 November untuk general tuh masih bisa untuk beli tiket meet and greet yang masih bisa dibeli lah ya. Untuk two shot itu udah habis di OFC. Jadi pembelian itu dimulai di tanggal 25 November untuk two shot untuk yang OFC, dan keesokan harinya di 26 November. Gue tadi bilang Oktober atau November ya? Ya, pokoknya 26 November itu general, terus meet and greet untuk meet and greet itu di 27 November untuk OFC, dan 28 November itu untuk general. Iya, apa kalian ikut teman-teman? Kalau gue kayaknya tidak ya. Gila, gue udah habis di Enif ke-13 nanti langsung dihajar sama meet and greet, nggak siap ya. Dan di tanggal 18 sudah mulai menuju akhir bulan, itu adalah anniversary generasi 12. Gue jarang mention ya Enif generasi yang lain karena memang jarang gue mau mention per generasi seperti ini. Cuman karena mereka ini baru 1 tahun ya, karena mereka baru 1 tahun, dan ini kayak spesial banget nih generasi 12 anniversary. Dan mereka kebetulan rame ya, mereka ber-16, rame banget, dan anak-anaknya masih pada heboh-heboh, masih pada aktif semua. Jadi meriah banget, ini kayak lebaran gitu loh. Anniversary generasi 12 heboh banget, sumpah. Dan semua member tuh kan kayak mau ngucapin buat masing-masing ya, tapi satu tweet. Nah, Arali ini nge-quote tweet semua teman-temannya, 15 member ya, which is selain dia kasih ucapan long text semua, dia kasih ucapan segala macam, selamat untuk perjuangan kita, semoga kita bisa sama-sama semuanya. Pokoknya intinya gitu. Dia ucapin semuanya lah. 15 ya. Keren banget Arali ya. Arali, wow. Malah Arali yang jadi figur kakak ya di generasi 12. Wow, keren. Ya, masih di tanggal 18 di hari yang sama, Eli ya, live IDN, dia speak up soal permasalahan soal dia dan soal hal-hal yang terjadi di fandom JKT48, dan itu men-trigger banyak hal di timeline X ya. Dan itu berlangsung 3 hari gue catat, dari tanggal 19 sampai 21. 19, 20, 21 ya. Wow, itu chaos. Ya, kebongkar semua segala hal ya. Wah, gitulah pokoknya. Ini wah gila. Gue bilang ini TL nggak sehat part 2 di bulan ini ya. Wah, gila. Gue sampai kayak nggak mau ngecek Twitter atau X gitu ya. Coba ujung-ujungnya gue cek juga. Gue kepo ya. Gue penasaran. Ya itulah ya, 3 hari, bayangin 3 hari, gila, bener-bener gak sehat banget. Dan ya kita langsung menuju ke akhir bulan lah ya. Tanggal 22 muncullah kolaborasi lagi-lagi dari Scarlett, yaitu Misi Rahasia Scarlett di London dengan member-member itu Christy, Marsha, Freya, Vioni, dan Gracia. Mereka berangkat ke London berlima bareng kakak Felicia ya, ininya ya, yang punya Scarlett lah ya bisa dibilang. Di sana dia ada misi rahasia dan mungkin akan ada konten juga di sana, dan kita tunggu cerita-cerita dari anak-anak ini, 5 anak-anak ini yang ke London. Mereka baru pulang ya per akhir bulan. Per akhir bulan mereka udah posting segala macam. Ya kita tunggu cerita-cerita mereka seperti apa, dan kita tunggu juga konten dari Scarlett ini. Ya, di tanggal 23 besokannya ya, itu RKJ Ladies and Kids trial live stream di IDN app. Goceng, bener gak goceng? Kayaknya bener ya, goceng 5.000 ya. Ya, setlist RKJ ditayangkan live stream di IDN app dengan harga Rp5.000. Itu trial ya, trial. Dan gue sempat ikut juga trial tersebut. Gue coba, gue tonton. Ternyata untuk secara kualitas ini bagus. Apa ya, HD ya. Jernih gitu loh.
Dan untuk secara dia ketika zoom juga bagus, gak pecah. Ya secara kualitas ini bagus. Cuma gue menemukan entah internet gue atau apa, beberapa kali delay. Dan gue harus refresh baru dia balik lagi suaranya. Dia delay, jadi duluan suaranya baru videonya. Itu yang gue temukan. Terus ke-skip, walaupun ke-skip live-nya ke end sekali ya, bukan sesekali tapi sekali ke end. Cuman nggak apa-apa, kali ini masih trial ya. Semoga bisa diperbaiki dan bisa makin lebih baik. Cuman yang gue sesali adalah gue kelewat Hagafi-nya Katy. Iya, Katy lagi lucu-lucunya di situ, dia ke-skip ya Hagafi-nya. Hagafi Katy ke-skip. Gue tiba-tiba langsung unit shock RKJ aja tuh tiba-tiba ya. Hagafi-nya hilang. Aduh. Ya gue kelewat salah satu momen yang gue tunggu sebenarnya di situ. Cuman overall kalau misalnya kasih rating 6-7 lah ya per 10. 6 lah, 6/10 karena Hagafi-nya kelewat. Selanjutnya di akhir bulan masih di akhir bulan itu di tanggal 25 gue catatnya Erin live stream showroom radio presentasi. Jadi dia buat slide sendiri. Dia dia benar-benar nampilin slide loh. Dia benar-benar nampilin foto berupa kayak slideshow gitu. Dia ganti-ganti fotonya tergantung dengan topiknya. Nanti selanjutnya topik apa lagi. Dan pembawaannya tuh lucu ya. Anak ini makin kesini makin mirip Vioni secara randomnya. Cakep, banyak omong, tapi random ya. Itu yang gue lihat dari Erin. Erin makin kesini makin kelihatan kayak Vioni. Dan gue berharap apakah mereka bisa nyambung satu sama lain, Erin dan Vioni ini suatu saat. Apalagi dengan Christy juga. Wow, kita lihat nanti ya. Kocak banget. Anak ini tiba-tiba kepikiran mau live stream radio tapi presentasi, terus langsung dieksekusi oleh dia keesokan harinya. Gokil emang anak ini ya. Kreatifnya tuh gua nggak ngerti lagi kreatifnya. Terus cara dia bisa ngobrol dengan penonton itu lucu banget anak ini. Gila, PD-nya tuh gokil, PD-nya pede banget, terus kreatif, gue akui dia kreatif, dan juga saat bersamaan dia lucu. Wow, Erin keren ya, keren banget Erin. Dan karena gue baru sampai tanggal 28, gue tutup ini di tanggal 27, yaitu Hari Chat Time sedunia. Ya enggak ya, Hari Chat Time nasional kemarin itu pilkada sebenarnya kemarin itu ya. Cuma tiba-tiba ada promo dari Chat Time yang kelanjutan gue bahas di awal yang tadi ya. Kali ini mereka mengubah kampanyenya dengan beli bundle Chat Time itu dapat 10 vote. Kali ini dapat 10 vote. Dengan 70.000 kalian bisa dapat 10 vote, dan itu kalau dihitung-hitung murah ya. Vote itu rata-rata 12 ribuan kalau mau dihitung kasarnya. Dan kalau mau dapat 10 vote kan 120.000 ya. 70.000 murah. Jadi orang pada beli Chat Time lewat aplikasi FNB yang punya Chat Time itu. Mereka pesan di sana, pick up langsung ke tempat, dan mereka beli banyak. Dan karena bingung mau dikemanain Chat Time-nya, mereka pada bagi-bagi. Keren banget. Gua salut ya, gua apresiasi buat kakak-kakak yang pada bagi-bagi Chat Time kemarin. Dan ini terjadi di seluruh Indonesia. Mostly seluruh Indonesia. Mungkin hampir seluruh Indonesia. Gue melihatnya seperti itu di kota gue pun ada yang bagi-bagi. Gue kaget ya, ternyata anak-anak fanbase sini pada bagi-bagi juga. Keren ya kalian. Karena memang siapa yang mau ngabisin Chat Time sebanyak itu ya, jadi mereka bagi-bagi. Dengan gratis. Gue setuju banget. Daripada kalian jual itu dengan harga yang murah, mending kalian bagi-bagi sekalian. Itu keren loh. Siapa yang mulai itu duluan? Gue salut banget. Gue senang banget ngelihat orang-orang pada bagi-bagi Chat Time. Kayak tiba-tiba kenapa nih gitu kan. Kalau misalkan ditanya kenapa tiba-tiba fans JKT bagi-bagi Chat Time, ada apa sih? Emang menguntungkan apa kalian beli Chat Time sebanyak itu? Atau kalian dikasih Chat Time ya buat bagi-bagi? Enggak. Cuman susah aja mau dijelasin gitu. Apa alasan kalian bagi-bagi Chat Time tuh kayak, waduh, jelasinnya susah ya. Jadi kita itu ada campaign yang namanya Sosenkyu. Wow.
susah banget jelasinnya. Susahnya kayak apa? Ya terus, oh ternyata member tuh selama ini di vote ya mau masuk ke singlenya. Kirain berantem dulu, enggak ya? Susah kalau mau dijelasin buat oh iya kita bagi-bagi item biar dapat kode vote dan vote-nya kita buat vote member buat masuk. Wah. Susah banget kalau mau dijelasin di panjang lebar ya. Jadi ya udah bagi aja. Ini kita lagi sedekah promo ini pilkada ya, pilkada gitu. Kita bagi-bagi chat time. Keren banget ya buat kalian semua yang udah bagi-bagi chat time dan sehat-sehat ya buat kalian yang udah minum chat time banyak-banyak kemarin. Sehat-sehat buat kalian ya. Dan ya ternyata di malam hari itu terjadi sebuah perbincangan juga di X soal promo ini. Ternyata promo ini ada limitnya. Wow, gimana orang yang udah beli banyak di siang hari tapi ternyata promonya udah habis dan mereka nggak dapat kode vote. Wow, hilang dong. Ya gitulah pokoknya, semoga mereka dapat kode vote ya yang beli-beli lewat FNB. Semoga semua yang dapat bundle itu semuanya dapat kode vote, bisa diakomodir sama JKT48 dan sama chat time-nya. Ya semoga ya, karena niat kalian sudah baik juga bagi-bagi. Semoga itu juga berbalik buat kalian semua ya, entah itu dari fanbase atau dari circle-circle fans ya, ataupun dari secara kalian pribadi yang beli. Kalian keren sekali lagi ya. Oke, itu dia rekapan gua buat bulan November, cukup banyak. Ya, gua menghabiskan waktu 32 menit sampai per detik ini. Dan gua rekap ini sampai tanggal 27. Lagi-lagi apapun yang terjadi setelah tanggal 28. Di hari ini nggak ada apa-apa sih. Setelah hari ini, setelah gua rekaman, apapun yang terjadi mungkin gua akan tambahin di kolom komen. Gua nggak akan masukin itu di bulan Desember, enggak. Mungkin gua masukin di kolom komen aja. Oke, kali ini terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Sekian aja buat bulan November. Kita akan ketemu lagi di bulan Desember. Seperti apa sih? Apa keseruan di bulan Desember? Kita akan lihat ya. Oke, kalau gitu terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang sudah menonton. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Gue Dodikun pamit. Bye-bye. Gue tiba-tiba hormat.